Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ucapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan kajian seperti biasa pada kesempatan malam hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membimbing umat manusia sehingga kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Baik, seperti biasa kita lanjutkan kajian kita yang kemarin, yakni kitab Akhlaqul Banin. Kemarin kita sudah sampai kepada bab yang ketiga, al-waladul waqih. Al-waladul waqih, ma makna al-waladul waqih? Anak yang memiliki adab yang buruk atau sifat yang tercela. Dan kita kemarin pas pada perkataan kalimat wa yatakabbaru alaihi, dia menyombongkan diri. Yang selanjutnya wala yastahi ayya'mala qabihan, wala yastahi ayya'mala qabihan, dan dia tidak malu membuat atau melakukan sesuatu yang tercela. Wala yastahi ayya'mala qabihan, dia tidak malu untuk melakukan sesuatu yang tercela. Dia tidak malu untuk melakukan pencurian misalnya. Dia tidak malu mengumpat orang misalnya, bahkan dia bangga. Bahkan kalau kita lihat anak-anak sekarang itu, kalau dia sudah masuk ke dalam pergaulan bebas yang mengikuti orang-orang barat, misalnya minum-minuman keras, memakai narkoba, dia sudah menganggap dirinya menjadi orang yang keren, orang yang gaul. Bahkan mereka yang tidak mau melakukan itu dikatakan kuper, kurang pergaulan katanya. Namun sebenarnya ini adalah jebakan-jebakan syaitan yang menganggap sesuatu yang tercela itu adalah menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka. Lalu ketika kita sebagai anak sudah melakukan hal yang sama, tidak malu melakukan sesuatu kejahatan, tidak malu melakukan sesuatu yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedepannya sampai kapanpun kita akan terlena dalam dosa. Kita akan terlena dalam dosa. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa melakukan hal yang tercela. Maka ini beberapa tanda bahwa anak itu memiliki sifat yang tercela, termasuk wala yastahi ayya'mala qabihan. Dia tidak malu melakukan sifat-sifat yang tercela. Termasuk yang di atas tadi, yang kemarin sudah kita bahas. Wa yarfa'u sawtahu idza dhahiqa wa yuhibbu as-satma wal kalam al-qabiha wal mukhasamata wa yastahzi'u bi ghairi wa yatakabbaru alaih. Semua di atas itu tidak malu dilakukan. Dia tidak pernah merasa bersalah, apalagi itu lebih parah lagi itu. Dia sudah salah tapi tidak merasa bersalah. Dia sudah salah tapi tidak malu melakukan hal yang salah. Bahkan dia bangga melakukan hal yang tersebut. Maka hindari sifat-sifat yang seperti itu. Paham sampai sini? Baiklah, yang terakhir wala yasma'un nasihah. Wala yasma'un nasihah. Dia tidak mau mendengarkan nasihat. Ketika dia dinasihati oleh orang, merasa diri lebih bisa, nggak usah kasih tahu saya lebih bisa, tapi dia tidak melakukan. Bahkan ketika ada orang yang menasihati, dia merasa sakit hati, dia akan marah, dia nggak mau mendengarkan nasihat orang lain. Ini adalah mereka yang memiliki sifat qabih. Ma ma'nal qabih? Tercela atau buruk. Kenapa kita mempelajari bagaimana tanda-tanda mereka yang memiliki sifat tercela ini, supaya kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk melakukan iman dan dakwah menghindari hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti yang telah dikatakan oleh kitab ini. Baik, selanjutnya kita beranjak kepada bab yang keempat. Bab yang keempat ini membahas tentang yajibu ayyata'addabul waladu min sighari. Yajibu ayyata'addabul waladu min sighari. Wajib bagi anak itu memiliki adab yang baik sejak kecilnya.
min sigharih, dari dia kecil, dari sejak kecilnya. Ini di dalam kitab ini menjelaskan ada seorang anak namanya Ahmad. Ahmad ini masih kecil, dan Ahmad ini adalah orang yang memiliki adab yang baik atau anak yang memiliki akhlak yang bagus. Nah, kalimat yang pertama yang dilontarkan dalam bab ini, Ahmad waladun shaghirun lakinnahu adibun. Ahmad seorang anak yang kecil, akan tetapi dia sangat beradab, dia memiliki akhlak yang baik. Ini Ahmad, tapi bukan Ahmad maksudnya Nabi Muhammad, bukan. Ini sekedar sebagai ilustrasi, contoh gambaran bahwa ada seorang anak namanya Ahmad, dia memiliki akhlak yang baik. Walihadza yuhibbuhu abuhu wa huwa aidan yuhibbu su'al an kulli syai'in la yafhamhu. Artinya walihadza yuhibbuhu abuhu, dan oleh karena itu dia sangat mencintai abuhu. Ma makna abuhu? Ayahnya. Dia sangat mencintai ayahnya. Wa huwa aidan yuhibbus su'al, dan juga dia bertanya dari segala sesuatu yang ia tidak mengerti. Dia menanyakan sesuatu yang dia tidak paham tentang sesuatu. Dia selalu bertanya sama bapaknya. An kulli syai'in liyafhamhu. Artinya an kulli syai'in yafhamhu, ini dia selalu bertanya sesuatu yang belum dia paham. Segala sesuatu yang dia tidak paham dia selalu bertanya. Tidak asal melakukan. Sebelum dia melakukan, ayah boleh nggak ini? Ayah boleh nggak saya melakukan ini? Boleh nggak begini? Selalu ditanya sama bapaknya. Kenapa dia melakukan itu? Karena yuhibbuhu abuhu, dia cinta kepada bapaknya. Karena dosa anak itu bisa ditanggung oleh orang tua apabila dia melakukan sebuah keburukan. Maka kalau cinta kepada bapak, silakan melakukan sesuatu yang baik-baik. Kalau misalkan nggak paham tentang sesuatu, silakan tanyakan. Boleh nggak kita melakukan ini? Haram nggak? Bagaimana hukumnya? Itu harus ditanyakan kalau tidak mampu atau tidak tahu ilmunya. Ini jangan mentang-mentang merasa diri lebih hebat, malu bertanya, akhirnya melakukan sesuatu yang sekendak hatinya, seperti itu. Wa zata yaumin tanazzaha ma'abi, dan pada suatu hari dia berjalan-jalan bersama ayahnya. Di mana dia berjalan? Fi bustani. Dia berjalan-jalan di tengah kebun. Para asyajarata wardun jamilah, dan dia melihat sebuah pohon bunga atau sebatang atau sebuah pohon bunga jamilah yang sangat indah. Walakinnaha mu'wajjatu, akan tetapi pohon itu bengkok. Artinya dalam suatu hari Ahmad ini berjalan-jalan bersama bapaknya fi bustanin fara. Dia berjalan-jalan di pinggir kebun lah. Lalu kemudian di dalam perjalanan itu dia menemukan sebuah bunga yang sangat indah. Akan tetapi bunga ini pohonnya bengkok. Lalu kemudian si Ahmad ini bertanya. Faqala Ahmad mengatakan apa katanya? Ma ajmala hadhihi syajarah, walakin limadha? Sesungguhnya pohon ini indah sekali ayahku. Walakin akan tetapi, limadha, mengapa? Ya abi, hai bapakku, hiya mu'wajjatun, dia bengkok. Kok indah sekali pohon ini ai bapakku, tapi kenapa dia bengkok? Kenapa enggak lurus? Ini ditanyakan oleh Ahmad. Lalu kemudian ayahnya ini menjawab. Faqala al-abu, bapaknya berkata, li'anna al-bustani lam ya'tani bitakwimiha, karena tukang kebun ini tidak memperhatikannya, tidak merawatnya dan tidak meluruskannya min sighariha, sejak dia masih kecil pohon ini. Kan biasanya orang pohon yang indah tapi kecil, yang mahal itu bonsai, itu kan dirawat sejak kecil, dibentuk sejak kecil. Kalau dibengkokkan sejak kecil maka dia akan bengkok. Kalau dirawat, diluruskan dari sejak kecil maka dia akan lurus. Ketika Ahmad bertanya kepada bapaknya, kenapa dia bengkok ayahku, padahal bunga ini sangat indah sekali. Oleh bapaknya menjawab, faqala abi, apa kata bapaknya? Li'annal bustani lam ya'tani bitakwimiha min sighari, karena petaninya, karena orang yang punya ini itu gak pernah merawat dia dari sejak kecil. Fasarat mu'wajjatu, maka jadilah dia menjadi bengkok.
Kenapa hal ini bisa ditanyakan oleh Ahmad? Karena ini sangat berpengaruh. Sama seperti dunia pendidikan. Ketika kalian tidak pernah dikasih tahu dari sejak kecil, lalu kemudian tiba-tiba besar, apa bisa langsung lurus kelakuannya? Padahal dari kecil dia sudah bengkok. Kan nggak mungkin. Harus diluruskan dari sejak kecil, diajari bagaimana caranya hidup dengan baik, bagaimana caranya berakhlak dengan baik dari sejak kecil. Kalau nunggu besar agak susah. Biasanya kayu besar kalau diluruskan yang bengkok patah nggak? Patah. Sama seperti kita kalau udah gede, kalau udah biasa melakukan maksiat, lalu diperintah untuk jangan melakukan itu, dia nggak mau, dia bisa melawan. Karena itu sudah menjadi kebiasaan buruk bagi mereka. Ini salah satu ilustrasi, salah satu contoh yang ditanyakan oleh Ahmad kepada bapaknya. Kenapa pohon ini bengkok padahal indah sekali? Kalau misalkan kita gambarkan kepada manusia, kenapa Didi ini nakal ya padahal ganteng sekali, tapi nakalnya minta ampun. Dia begini, dia begini, dia begini. Sangat disayang, sangat disayangkan. Maka belajarlah menjadi anak yang baik, yang memiliki akhlak yang bagus dari sejak kecil, dari sejak kecilnya, sehingga nanti setelah dewasa kita tidak susah diperbaiki. Kalau sudah terbiasa melakukan hal yang baik dari sejak kecil, maka dewasanya gampang diluruskan, gampang, tinggal diingatkan saja, tinggal diperingati saja. Dik, jangan kau begitu. Oh iya, dia sudah paham karena dia sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Lalu kemudian setelah ini faqala Ahmad, berkata si Ahmad ini, al-ahsanu an-nuqawamah al-an. Ahmad berkata, lebih baik kita meluruskannya saja sekarang. Al-an itu artinya sekarang. Mari kita luruskan dia sekarang, hai ayahku, kata Ahmad. Dia mengajak bapaknya untuk memperbaiki pohon atau pohon bunga yang bagus itu supaya terlihat indah. Kita luruskan saja sekarang, hai ayahku, katanya.